Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMV, selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Nah ini ya, hari Minggu sore ya sekarang gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini. Bareng di samping saya sudah ada Teh Ayani. Assalamualaikum Teh Ayani. Waalaikumsalam Teh Intan. Udah sehat ya sekarang mah ya? Alhamdulillah udah bisa ngobrol seperti biasa lagi ya. Iya, hampir sebelumnya ada mungkin seminggu ya, enggak 1 minggu lebih sih. Lebih ya? Lebih gitu. Kita tidak berjumpa dengan Teh Ayani gitu kan ya di podcast Membuka Mata Hati ini gitu. Nah, sekarang nih hari Minggu weekend. Sore hari juga ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira ngobrol apa ya Teh kita di sini? Ngobrol apa ya? Kayaknya sih enaknya ngebahas tentang kegiatan besok deh. Besok insya Allah kita akan mendistribusikan sebanyak 100 set Al-Quran Braille untuk teman-teman insan tunanetra yang tentunya berada di Indonesia. Insya Allah ya, Masya Allah ya. Yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu ya, karena udah apa ya, beberapa para pengaju nih ya, udah nggak sabar sebetulnya, sudah menunggu kapan gitu kan Al-Quran Braille-nya akan dikirimkan gitu, karena mereka itu sudah mengajukan dari beberapa minggu, bahkan ada yang dari beberapa bulan yang lalu gitu kan ya. Dan insya Allah buat teman-teman insan tunanetra yang sudah mengajukan Al-Quran Braille, insya Allah besok kita akan mendistribusikan Al-Quran Braille untuk teman-teman yang sudah mengajukan ke LSM Ummi Maktum Voice ya. Semoga ini juga menjadi apa ya, semangat kita ya. Karena kita sebagai penggerak gitu kan, sebagai penggerak mendistribusikan Al-Quran Braille ini bisa menjadi amalan jariah juga buat kita. Karena kenapa? Karena kita membantu teman-teman insan tunanetra, mereka itu bisa membaca Al-Quran sama seperti kita, sehingga mereka itu tahu nih bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran gitu. Meskipun kita tahu ya kalau misalnya teman-teman insan tunanetra itu membaca Al-Quran pastinya dengan jari jemarinya gitu. Jadi kita sebagai penggerak maupun teman-teman yang telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille bersama Ummi Maktum Voice, terima kasih banyak yang sudah ikut mewakafkan gitu ya sebagian rezekinya untuk Al-Quran Braille gitu kan. Karena kenapa seperti ini gitu kan, harus terdistribusi gitu kan ke seluruh Indonesia, karena kita tahu bahwa 1,5% penduduk negeri ini gitu kan itu tidak bisa melihat gitu. Jadi ada gangguan mata gitu ya di situ. Betul.
Betul. Jadi memang sebanyak itu ya. Betul. Sebanyak itu. Bahkan dari tahun ke tahun itu angka kebutaan di Indonesia itu semakin meningkat sebetulnya. Karena kenapa? Mungkin ada beberapa faktor ya yang menyebabkan angka kebutaan di Indonesia ini menjadi meningkat. Salah satunya ada beberapa penyakit yang seperti katarak gitu kan, glaukoma, itu menjadi faktor utama dan faktor terbesar sebetulnya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi untuk kita yang masih menikmati gitu kan, indahnya pemandangan gitu kan, indahnya membaca Al-Quran, indahnya memandang orang tua, memandang saudara gitu kan, indahnya membaca buku ataupun yang lainnya, itu kita patut syukuri. Karena kenapa? Betul. Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang menginginkan, bahkan bermimpi untuk bisa melihat. Bahkan beberapa orang yang saya temui itu ketika saya tanya, apakah impian atau keinginan terbesarmu? Mereka itu menjawab, saya cuma pengen melihat wajah adik saya cuma pengen melihat wajah orang tua saya gitu kan. Beberapa orang juga terkadang sedih ya, membuat saya sedih itu kenapa hal-hal yang membuat kita sepele gitu ya, sepele nih, hal seperti ini sepele gitu kan, ingin melihat wajah orang tua gitu, melihat wajah anaknya, itu menurut kita tuh hal yang sederhana, tapi itu yang diinginkan oleh mereka gitu kan. Iya betul. Jadi memang segala nikmat ya, walaupun itu kecil, itu kita harus syukuri, karena belum tentu orang lain juga bisa menikmati nikmat itu. Betul. Gitu ya. Salah satunya tadi nikmat penglihatan. Penglihatan ini tuh kayak kita bisa melihat Instagram gitu ya berjam-jam, itu juga sebuah nikmat ya. Nikmat nonton YouTube ya, gitu, nonton film gitu kan ya. Terus apalagi ya, bisa melihat tadi wajah orang tua terutama gitu kan ya, yang memang sangat diinginkan juga oleh salah satu teman kita dan termasuk ketua umum juga gitu ya, saat beliau ditinggalkan gitu kan ya, itu ingin sekali melihat wajah orang tuanya, tapi qadarullah ya, takdir berkata lain gitu. Jadi memang kita tuh harus mensyukuri ya, selalu mensyukuri segala nikmat yang ada. Dan tadi sih nyinggung gitu ya, kenapa kebutaan itu selalu bertambah tiap harinya ya, salah satunya ya ini gitu, teknologi kita sekarang ya. Betul, teknologi semakin canggih dan apa-apa sekarang tuh serba online sih sebetulnya. Karena kenapa? Mungkin banyak sekali beragam gangguan penglihatan yang ada di Indonesia ini, yang terjadi bukan hanya terjadi kepada orang dewasa, namun juga terjadi kepada anak kecil, bahkan anak usia dini yang masih balita gitu loh. Iya betul. Karena pola asuh mungkin ya, pola asuh itu orang tua modern zaman sekarang, kalau misalnya anaknya nangis, rewel, nih handphone gitu kan, nih gadget gitu kan, biar diem gitu, biar anteng anaknya. Padahal hal tersebut itu bisa memicu yang namanya radiasi di area mata kita, karena sinar biru yang dihasilkan dari gadget atau gawai yang digunakan oleh anak. Padahal waktu yang mereka gunakan itu kadang tidak terbatas, tidak di waktu. Harusnya ya kalau anak-anak kecil gitu, kalau memang yang mereka ingin tahu gadget atau kita pun ingin mengenalkan teknologi kepada mereka, itu harus dibatasi. Misalnya seminggu itu cukup di hari libur saja, dan itu di hari libur tidak full time mereka menggunakan teknologi gadget ataupun gawai, tapi itu dibatas juga waktunya, mungkin hanya 3 jam dalam sehari di hari Minggu gitu. Nggak harus full seminggu itu mereka tuh harus bermain gadget atau gawai ya. Karena anak-anak zaman sekarang sering banget nih kalau scroll video gitu, apalagi kayak TikTok gitu kan, Instagram, itu banyak anak-anak yang masih SD ternyata ya. Masih SD mereka itu udah TikTokan gitu kan. Udah beragam konten ya, konten itu ditampilkan gitu kan. Bahkan konten-konten yang mungkin belum seharusnya mereka tampilkan itu ditampilkan oleh mereka, dan itu merupakan efek negatif juga sih dari kecanggihan teknologi yang ada sekarang gitu kan. Memang beberapa kemajuan teknologi gitu di dunia ini bisa membantu dan
membantu dan kemajuan gitu negara terutama kan ya. Terutama negara juga sih. Tapi ya itu gitu ya. Pasti ada dampak negatifnya. Ada gitu. dampak Semuanya negatif positif, ada kekurangan dan Betul. kelebihannya gitu. Oke, nah tadi nih kita kembali lagi ke topik bahwa besok kita mau distribusi nih, alhamdulillah. Nah ini nih buat ada yang suka nanya gitu, kenapa kemarin itu ada pada saat kita di Masjid Al Irsyad Kota Baru. Katanya ini ada yang baru tahu Al-Quran Braille itu seperti ini. Dan pasti sangkaan pertama itu adalah Al-Qurannya itu udah 30 juz gitu. Iya, karena Satu bentuknya besar juz. ya. Iya, karena sudah besar dan sudah tebal gitu. Tapi ternyata itu hanya 1 juz. Itu tuh ibu itu sampai kayak ini 1 juz, kirain itu 1 Al-Quran gitu. Kata dia beliau masih muda sih sebenarnya, bisa dibilang masih muda. Dan datang dengan anaknya gitu. Nah di situ juga dari distribusi ini semoga gitu ya nanti lebih banyak lagi insan tunanetra yang terbagikan gitu Al-Quran Braille-nya gitu. Dan semoga lebih banyak lagi orang yang bisa berpartisipasi gitu. Betul. Dalam ambil bagian ya. Gitu. Karena tadi gitu dengan adanya ibu tadi yang baru tahu Al-Quran Braille, berarti Al-Quran Braille itu belum banyak diketahui oleh orang gitu. Terutama ya tadi gitu. Saya juga mungkin gitu ya, kalau tidak berada di Umi Maktoum Voice mungkin belum tahu gitu Al-Quran Braille itu seperti apa gitu. Walaupun katanya mungkin sudah terdengar ya, sering terdengar, tapi pada saat fisiknya mungkin bentuknya dan lain-lain kayaknya belum gitu waktu dulu gitu. Nah ini juga selain partisipasi mungkin wakaf Al-Quran Braille, sahabat juga bisa berpartisipasi untuk mensosialisasikannya gitu, sosialisasikan informasi tentang Al-Quran Braille ini gitu. Dengan cara apa? Boleh mungkin share link konten-konten kita yang ada di video kita ya di YouTube kita, karena beragam video-video yang ada di channel kita di Al-Quran Braille Official, dari mulai channel vlog ya, distribusi, dari mulai pembelajaran juga ada gitu ya, pembelajaran tentang Al-Quran Braille, sosialisasi juga, games, dan banyak sekali konten-konten lainnya. Dan memang buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi gitu kan, berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amalan jariah untuk kita semua. Amin. Yang bukan hanya berguna di dunia tapi juga berguna di akhirat. Dan sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang sering ketemu kita ketika sosialisasi gitu kan, betul. Mau baik itu di Masjid Alun-Alun Kota Bandung gitu, atau di masjid acara sosialisasi ya, kita betul gitu yang lainnya gitu, karena banyak sekali ya, yang sekali itu sering kalinya ini yang kemarin di sana ya di Al Irsyad ya kemarin betul. Di Alun-Alun ya gitu. Terima kasih banyak, karena dengan seperti ini semakin banyak masyarakat yang tahu gitu kan tentang Al-Quran Braille. Dan semoga juga ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa kalaupun di dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali, jadikanlah dirimu menjadi sumber dari kebaikan itu. Ditutup dengan quotes yang bagus nih. Sorry ini ya, karena kita memang udah di penghujung podcast nih Teh, karena tadi udah ada peringatan gitu kan ya, katanya udah stop gitu. Gitu. Jadi kita berada di penghujung podcast. Terima kasih. Semoga informasi tadi menjadi sebuah kabar gembira gitu. Betul. Ya untuk para insan tunanetra yang sudah menunggu nih Al-Quran Braille-nya, walaupun masih harus menunggu dulu gitu ya perjalanan pengiriman, tapi insya Allah akan cepat sampai kepada insan tunanetra, terutama yang di luar Pulau Jawa gitu ya. Karena yang luar Pulau Jawa pastinya lebih lama gitu ya daripada yang memakan waktu sih di Jawa gitu. Iya, paling segitu dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga channel kita Al-Quran Braille Official, dan jangan lupa juga kunjungi website kita di
umv.or.id. Itu paling saya pamit dulu. Saya Intan Lutfi. Saya Ayani. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.